warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Devita Kuniarayu dari 11 TKJ 2. Di sini kita akan belajar tentang pengenalan dan basic Cisco. Pada video kali ini, kita akan belajar cara meremote dengan e-device. Di sini ada satu buah PC, satu buah laptop, kabel, dan switch. Di dalam switch terdapat beberapa port yang dinamakan dengan interface. Interface ini bisa dapat digunakan menjadi akses point untuk internet, laptop maupun PC. Kita juga akan mengenal dan meremote dengan device. Di sini ada port konsol. Kegunaan port konsol itu untuk mengkonfigurasi atau meremote pada PC atau laptop dengan menggunakan kabel. Kabel tersebut akan menyambung ke konsol, lalu menyambung pada laptop atau PC. Selanjutnya, kita akan praktek menggunakan Cisco pakai tracer. Di sini kita akan mencoba meremote dengan Cisco pakai tracer. Yang pertama, kita bisa nambahkan switch dan kita akan menambahkan PC. Lalu kita akan mengkoneksikannya menggunakan kabel konsol. Pada switch kita pilih port yang konsol. Lalu pada PC kita gunakan yang RS232. Untuk mengkonfigurasi terdapat dua cara, yaitu langsung ke switch-nya dengan cara menggunakan tab CLI dan mengkonfigurasinya. Di sini ya teman-teman. Nah, di sini yang cara kedua, kita mengkonfigurasi atau meremote dengan PC. Yang pertama, kita bisa masuk ke desktop, lalu masuk ke terminal. Ini bisa ketik OK. Nah, di sini juga bisa. Akan tetapi, kita akan mencoba menggunakan switch ya. Jadi, kita bisa menghapusnya dulu PC-nya. Nah, itu adalah cara untuk meremote menggunakan Cisco pakai tracer. Sekarang kita akan belajar tentang perintah dasar Cisco. Di sini sudah terdapat tombol besar, tanda besar, yang tandanya kita telah berada atau telah masuk ke mode user. Kita lalu bisa ketik tanda tanya. Nah, di sini langsung keluar. Pada mode user ini, kita bisa mengtes dan terbatas untuk melakukan konfigurasi. Yaitu di sini kita hanya bisa mengetes untuk connect, terus disable, disconnect, enable, exit, logout, ping, resume, show, SSH, telnet, terminal, dan tracer route. Dan yang kedua, ada yang namanya mode privilege. Yang caranya kita bisa ketik enable, lalu kita bisa ketik tanda tanya. Nah, di sini dapat dilihat komennya lebih banyak dibanding pada mode user. Nah, apabila kita menggunakan spasi, kita dapat melihat lebih banyak. Terakhir, ada yang namanya mode global configuration. Dan kita bisa masukkan yaitu conf, lalu kita bisa ketik juga tanda tanya. Untuk pada mode global configuration ini, di sini kita bisa mengkonfigurasi apa yang kita ingin konfigurasikan. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita langsung exit aja. Lalu exit kembali.
kembali. Nah, jadi itu 3 cara untuk melakukan mode configuration. Di situ juga ada plus minusnya ya teman-teman. Kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, sekarang kita akan belajar tentang password. Di switch agar switch kita yang telah kita konfigurasi lebih aman atau tidak terkena hack. Yang pertama, masuk ke mode privilege. Itu kita bisa ketik enable. Di sini kita akan memasukkan passwordnya, yaitu passwordnya 123. Nah, di sini kenapa tidak ada angkanya? Emang dari sananya seperti ini. Itu bertujuan agar kita terhindar atau orang lain tidak bisa melihat password yang kita masukkan. Lalu kita bisa ketik enter. Nah, apabila kita lupa dengan passwordnya, kita dapat mengetik di sini salvat. Nah, di sini muncul ya teman-teman password kita yang tadi kita masukkan, yaitu passwordnya 123. Nah, pada enable ini sebenarnya kurang aman dikarenakan dapat dilihat oleh orang lain jika kita ingin konfigurasi. Nah, apabila kita ingin lebih aman, kita dapat menggunakan enable secret, yaitu kita bisa masuk ke con, lalu kita bisa ketik enable secret, Cisco. Kita juga harus memperhatikan cara penulisannya ya teman-teman. Lalu kita bisa ketik exit, lalu exit kembali ke enable, lalu kita masukkan passwordnya yaitu Cisco, dan kita bisa ketik Saurat. Pada enable secret itu diblokir atau disensor, sedangkan pada enable password itu tidak. Sebenarnya pada enable password kita juga bisa memblokirnya, yaitu dengan cara conf, lalu kita bisa ketik service. Lalu kita bisa exit dan kita bisa ketik Saurat. Sebelum itu kita bisa tambahkan 2 buah PC, lalu 1 buah router dan 1 buah PC. Nah, pada PC 1 dan PC 2 berbeda blok subnetnya ke PC 3. Sebelum itu kita bisa sambungkan menggunakan kabel UTP. Pada PC 1 dan PC 2 di topologi ini sudah berbeda blok subnet dengan PC 3 karena sudah berbeda segmen. Segmen itu artinya port-port yang ada di router ya teman-teman. Nah, kita kemarin sudah mengkonfigurasi
IP pada router melalui config, masuk ke FA dan nyalakan. Namun pada real kita tidak akan menggunakan FA, tapi kita akan menggunakan CLI. Ini hanya digunakan pada Cisco paket tracer aja ya FA-nya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengkonfigurasi CLI. Yang pertama kita bisa masuk ke con. Sebelum mengkonfigurasi, kita harus memikirkan IP berapa yang akan kita gunakan. Misalnya, pada IP yang ini kita akan menggunakan 10.10.10.0/24. Lalu pada yang sebelah kanan kita menggunakan 20.20.20.0/24. Untuk mengkonfigurasi pada router, yang pertama kita masuk ke global configuration. Untuk mengkonfigurasi pada networknya, kita masuk ke interface FA00. Selanjutnya, no shutdown. Lalu kita bisa exit. Nah, kita bisa ketik lagi interface FA01. Dan kita bisa no shutdown. Lalu exit. Dan sekarang yang kedua interface sudah menyala. Sekarang kita bisa coba konfigurasinya dengan masuk ke menu konfigurasi, lalu interface FA00, dan kita bisa menambahkan IP-nya, yaitu IP address 10.10.10.1. Lalu kita tidak akan menggunakan slide atau prefix, tapi kita akan menggunakan subnet mask, yaitu 255.255.255.0. Selanjutnya kita bisa ketik interface FA01, lalu bisa enter, dan kita ketik IP address, lalu kita bisa masukkan alamat IP-nya 20.20.20.1. Dan kita masukkan subnet mask-nya, yaitu 255.255.255.0. Nah, selanjutnya kita bisa ketik exit, lalu exit kembali untuk keluar dari mode config. Lalu kita bisa ketik show IP interface brief. Nah, di sini sudah terkoneksi ya, bahwa pada fast Ethernet 0.0 itu dengan IP 10.10.10.1, dan pada fast Ethernet 0.1 itu 20.20.20.1, dan pada protokolnya yaitu up atau berjalan, dan untuk yang down artinya tidak berjalan. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada PC. Yang pertama kita masuk ke datascope, terus IP configuration. Kita bisa ketik IP-nya yaitu 10.10.10.2 untuk IP PC pertama, dan untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Pada default gateway-nya kita bisa masukkan 10.10.10.1. Nah, untuk PC keduanya kita masuk stetoskop, lakukan hal yang sama ya teman-teman. 10.10.10.3 dan subnet mask-nya 255.255.255.0. Pada default gateway-nya sama seperti PC 1. Untuk PC 3 itu sedikit berbeda. Yang membedakan hanya angkanya saja ya teman-teman. Untuk subnet mask-nya tetap sama 255.255.2.0.
Dan sekarang kita bisa mencoba kirim paket dari PC1 ke PC2. Di sini sukses ya. Lalu kita bisa kirimkan dari PC3 ke PC1. Nah, emang awal-awal pasti pilot ya teman-teman. Kita coba lagi. Dan statusnya sukses. Cara kita masuk ke pada router. Di sini kita masuk ke mode privilege. Nah, misalnya kita ingin masuk ke mode konfigurasi, yaitu ketik on, lalu interface FA00, dan exit. Nah, pada perintah exit itu bahwa kita masih masuk ke mode global configuration. Untuk perintah end itu kita misalnya berada di mode global configuration, lalu kita ketik end, maka kita akan keluar dari mode global configuration itu. Misalnya kita udah masuk pada interface FA00, lalu kita mencoba perintah dan end. Nah, sekarang kita sudah berada di mode privilege. Nah, segitu aja video dari aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.